Kementerian Sosial mencoret 228 ribu rekening penerima bansos karena terindikasi aktif dalam bermain judi online. Setelah rapat dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Kementerian Sosial resmi mencoret ratusan ribu rekening penerima bansos di triwulan ketiga. Dari 600 ribu penerima bansos yang terindikasi judi online, sebanyak 228 ribu rekening dicoret karena terindikasi aktif dalam bermain judi online. Sementara itu 375 ribu lainnya masih dilakukan pendalaman dan penelusuran oleh Kementerian Sosial. Kami lakukan penelusuran, ada 228 ribu yang sudah tidak menerima bansos lagi. Selebihnya ada 375 ribu lebih yang terus kita lakukan pendalaman, kita ground check, yang akan kita tindak lanjuti pada penyaluran bansos tahap berikutnya di triwulan ketiga. Nah, ini data ini terus kita kembangkan dan ke depan akan kita bantu terus. Tapi sekali lagi teman-teman media, apa yang kami lakukan sekarang membantu Pak Mensos dan jajaran menjadi bukti bahwa Kemensos benar-benar serius menangani data ini dan dapat menyalurkan bansos ini agar lebih tepat sasaran. Sejumlah personel TNI Angkatan Udara melakukan gladi bersih demo udara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang akan dilaksanakan 10 Agustus mendatang di lapangan terbang Suparlan, Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar, Bandung Barat. Berbagai persiapan pun dilakukan seperti pengecekan mesin pesawat dan latihan atraksi demo udara di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Zevanya Situmeyang dan juru kamera Yogi Syarevi di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma. Demo udara gelar pasukan operasi dan kehormatan militer ini akan digelar 10 Agustus besok di Kabupaten Bandung Barat. Nah, saat ini saya sudah berada di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma melihat bagaimana sejumlah pesawat tempur ini sedang dipersiapkan atau dilakukan pengecekan mesin begitu ya. Nah, dari tadi saya lihat ini banyak sekali memang pesawat tempur yang ada dan bermacam-macam warnanya, ada warna abu-abu, hijau, pokoknya keren banget ya kalau saya lihat. Nah, untuk bagaimana ini pesawat tipe apa dan lain sebagainya, ini saya sudah bersama dengan Letu Penerbang Naufal. Halo Mas Naufal. Halo Mbak J. Oke Mas Naufal, ini saya mau nanya, ini ada salah satu pesawat yang cukup menarik perhatian saya. Ini yang selalu Mas Naufal gunakan atau? Betul sekali Mbak J. Oke, boleh gak sih Mas dijelasin ini pesawat tipe apa dan dari skuadron mana nih? Oke, ini pesawat F-16 tipe CD. Kebetulan ini dari Skadron Udara 14 ya Mbak ya. Ini kan saya lihat ada 2 kursi ya. Ini berarti ada 2 personil yang boleh masuk ke dalam kokpit atau gimana nih? Betul sekali, ini ada 2 personil yang ada di atas ini. Dia tipe D, kalau yang single dia tipe C, yang ada di sebelah kanan atau kiri. Oke, berarti kalau yang di depan itu pilot, yang di belakang co-pilot gitu Mas? Betul sekali, bisa dikatakan seperti itu. Biasa juga di belakang diisi instruktur. Sebelum masuk ke dalam kokpit nih, ini apa sih persiapan yang harus dipersiapkan oleh para penerbang? Oke, untuk persiapan sendiri dari awal kita melaksanakan briefing pagi ya Mbak ya. Di situ kita tahu informasi meteorologi seperti apa, fasilitas penerbangan seperti apa. Dari sisi cuaca kita mendukung atau tidak melaksanakan penerbangan, fasilitas penerbangan seperti runway, taxiway, ataupun kesiapan penyelamatan dari apabila in case terjadi emergency seperti apa, memungkinkan atau tidak untuk kita melaksanakan penerbangan. Setelah itu kita melaksanakan flight brief internal dari flight kita, merencanakan seperti apa penerbangan hari ini, kemudian diakhiri dengan debrief. Kita melaksanakan cek, recheck, dan final check. Biasanya dari ground crew sendiri 2 jam sebelum penerbangan dia sudah ngecek kondisi pesawat seperti apa, kemudian recheck kita sebagai pilot melaksanakan pre-flight. Sebelum kita melaksanakan start engine ataupun penerbangan, kita cek ulang lagi sebelum melaksanakan start. Kemudian nanti di final check ada tim EOR, end of runway check, dia ngecek kondisi sekali lagi ini memungkinkan untuk terbang atau tidak. Itu dilaksanakan sebelum take off. Perasaannya gimana nih? Katanya baru 1 tahun tapi sudah dipercaya untuk bisa melakukan demo udara ini. Oke, tentunya kita merasa bangga ya Mbak ya. Ini salah satu eksistensi kita, khususnya TNI Angkatan Udara, untuk memeriahkan gelar pasukan operasi dan kehormatan militer ini.
itu aja, bangga. Oke, baik. Siap. Terima kasih Mas Naufal. Itu tadi dia sedikit perbincangan saya dengan Letu Penerbang Naufal, di mana tadi dijelaskan bahwa memang sebelum digunakan pesawat F-16 ini ada sejumlah pengecekan dan juga briefing untuk menjamin bagaimana keselamatan dari para penerbang yang akan menggunakan pesawat tempur, salah satunya pesawat F-16 ini. Kita akan nantikan bagaimana demo udara yang akan dilangsungkan pada 10 Agustus besok di Kabupaten Bandung Barat. Zevanya Stumeang, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta. Hati-hati, Mas.